Di sebuah kantor, untuk membedakan akses WiFi karyawan, tamu, supervisor, manajer, ataupun yang lainnya, teman-teman bisa membuat yang namanya multiple SSID. Nah, hal tersebut bisa dikonfigurasi secara terpusat menggunakan perangkat dari Ekit Huawei. Nah, seperti apa konfigurasinya? Teman-teman silahkan saksikan video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Untuk meningkatkan keamanan dan untuk mempermudah kita dalam mengelola jaringan lokal, kita bisa membedakan SSID yang akan digunakan oleh tim internal kita ataupun digunakan untuk tamu. Nah, selain itu kita juga bisa membedakan segmennya per masing-masing SSID tersebut. Untuk membedakan segmentasinya pada masing-masing SSID, nanti kita akan mencoba menggunakan VLAN. Nah, untuk percobaannya kita akan menggunakan perangkat dari Huawei Ekit yang nantinya akan kita konfigurasi menggunakan cloud controller. Jadi nanti akan secara terpusat untuk konfigurasinya. Sebelum melakukan konfigurasi, saya akan memastikan kembali untuk perangkat access point ini sudah menggunakan cloud mode atau mode cloud. Nah, untuk memastikan saya akan coba remote perangkat ini secara direct. Jadi nanti untuk perangkat access point ini sudah terhubung dengan switch PoE dan kemudian laptop saya juga sudah terhubung ke switchnya juga. Jadi nanti saya akan langsung direct remote menggunakan IP defaultnya. Nah, sebelum saya remote, saya akan coba mengganti IP yang ada di laptop saya. Jadi untuk IP defaultnya sendiri untuk perangkat Huawei ini atau access point Huawei ini, dia menggunakan IP 169.254.1.1 teman-teman. Nah, sedangkan untuk IP yang saya pasang di laptop, saya akan memasang IP 169.254.1.2. Jadi udah satu segmen, seharusnya sudah bisa saya remote. Saya klik OK saja, kemudian saya akan buka browsernya, kemudian saya akan coba remote access point-nya menggunakan IP 169.254.1.1. Nah, di sini teman-teman silahkan buat username dan passwordnya. Ini bisa secara custom, monggo teman-teman silahkan disesuaikan. Kemudian jika sudah teman-teman masukkan username dan password, silahkan klik register. Jadi nanti untuk perangkat ini tidak ada untuk username dan password secara default. Jadi teman-teman silahkan buat secara custom. Kalau sudah klik register, kemudian akan masuk ke sistemnya. Nah, nanti sebelum teman-teman masuk ke sistemnya, teman-teman diminta untuk membuat offline VAPK. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat password. Jika teman-teman perangkat ini mungkin offline dan akan di remote menggunakan direct seperti ini, nah passwordnya mungkin bisa beda lagi. Nah, di sini saya sudah masuk ke sistemnya dan coba saya cek di sini memang sudah menggunakan cloud mode. Artinya untuk default, secara default dia menggunakan cloud mode. Nah, karena sudah menggunakan cloud mode, saya akan coba pastikan terlebih dahulu di router saya. Jadi nanti untuk access point ini dipastikan dulu sebelum dimasukkan ke cloud. Pastikan nanti access point ini sudah mendapatkan akses internet. Nah, di sini saya sudah hubungkan router dan switch-nya. Nah, setelah itu saya akan coba cek di router. Di router saya akan pastikan kembali
bahwa saya sudah pasang VLAN di interface yang mengarah ke switch atau yang mengarah ke access point. Jadi nanti ketika di switch akan menggunakan VLAN untuk membedakan segmentasi per masing-masing SSID sudah bisa digunakan. Di sini juga saya sudah pasang IP teman-teman untuk VLAN 10 dan VLAN 11. Nanti saya akan menggunakan VLAN 10 dan VLAN 11. Kemudian di sini juga saya sudah memasang DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 11-nya juga. Jadi nanti untuk VLAN 10 akan mendapatkan IP 10 10 10 sekian, kemudian yang 11 VLAN 11 artinya nanti mendapatkan IP 10 11 11 sekian. Nah, setelah itu saya akan coba pastikan kembali lagi di routernya apakah sudah bisa terkoneksi dengan internet. Oke, untuk router sudah terkoneksi dengan internet. Nah, selanjutnya saya akan coba akses untuk websitenya ekithuawei.com. Nah, sebelum teman-teman login, dipastikan dulu untuk ID atau negaranya silahkan dipilih untuk Indonesia. Jadi nanti untuk hal ini akan terdapat perbedaan di konfigurasi seperti channel dan yang lainnya. Nah, saya akan coba login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti teman-teman ketika pengen menggunakan cloud dari Huawei, Ekit Huawei ini silahkan buat akunnya dulu, kemudian login. Nah, setelah login teman-teman untuk melakukan konfigurasi silahkan pindah ke menu service teman-teman. Nah, di bawah ini ada yang namanya My Project. Kita bisa buat project baru di sini. Nah, di sebelah kanan ada yang namanya deployment. Virtual experience. Teman-teman bisa menggunakan virtual experience ataupun deploy no. Untuk virtual experience artinya teman-teman pengen coba demo. Nah, kalau coba demo teman-teman bisa menggunakan yang virtual experience ini. Tapi karena saya sudah memiliki perangkat fisik, saya akan coba deploy langsung. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih project skenario. Nah, untuk memilih project skenario-nya seperti apa, akan dipasang di mana. Nah, saya akan coba pasang di Enterprise Office. Nah, di sini kita juga diminta untuk menamai project kita apa. Saya akan coba kasih nama dengan nama Citra Web. Kemudian saya akan buat password baru untuk login ke device-nya nantinya ya. Jadi nanti ketika device sudah connect ke cloud, artinya nanti device akan menggunakan password yang sudah kita set ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa mungkin kita kurang aman atau kurang huruf besar, huruf kapital untuk menamai password. Nah, pastikan sampai tidak ada notifnya atau tidak ada informasi merahnya untuk membuat passwordnya teman-teman. Nah, di sini untuk di bawahnya HP Management Mode, di sini sudah ada keterangannya untuk remote management, artinya kita bisa remote menggunakan cloud. Untuk yang local management artinya kita bisa menggunakan access point controller. Nah, setelah itu kita pilih remote management karena kita akan menggunakan cloud. Kemudian selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan device yang ingin kita pakai. Jadi nanti untuk perangkat ini, untuk perangkat access point Huawei ini akan saya masukkan ke dalam cloud ini. Untuk memasukkannya, teman-teman bisa menggunakan Excel template ataupun ESN. Nah, saya akan coba menggunakan yang SN tadi, serial number. Mungkin kalau teman-teman punya lebih dari satu perangkat bisa menggunakan yang Excel template. Jadi nanti silahkan buat file CSV kemudian di-upload di sini.
Kalau sudah, kita klik confirm. Nah, di sini perangkatnya sudah terdeteksi bahwa kita sedang menggunakan AP361. Ini serinya. Nah, selanjutnya kita klik finish. Nah, setelah itu kita diminta untuk masuk ke dalam project yang sudah kita buat tadi. Nah, dipastikan di sini di device list perangkat yang kita pengen gunakan ini di sini pastikan sudah online. Jadi misalnya masih offline seperti ini, silahkan tunggu sampai online. Nah, nanti akan muncul device statusnya normal dan tandanya menjadi hijau seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba membuat SSID. Nah, untuk percobaan kali ini saya akan membuat 2 SSID. Yang satu dipakai untuk karyawan, yang satu dipakai untuk tamu. Nah, di sini kita diminta untuk membuat SSID baru. Nah, saya akan coba create. Nah, saya akan coba masukkan WiFi name-nya atau biasanya kalau di perangkat lain menyebutnya dengan nama SSID. Nah, di sini saya akan coba buat SSID dengan nama karyawan Citra Web. Kemudian saya akan pakai encryption yang standar yaitu WPA Pressure Key. Kemudian saya masukkan passwordnya. Di tab Advanced, karena kita akan membedakan nanti untuk karyawan dan tamu itu dengan menggunakan segmentasi IP yang berbeda. Di tab Advanced ini ada parameter yang namanya VLAN. Nah, saya akan masukkan untuk karyawan nanti akan menggunakan VLAN 10. Nah, saya akan masukkan VLAN 10 di sini. Kemudian di bawahnya saya akan confirm. Oke. Untuk SSID karyawan sudah ditambahkan, kemudian saya akan coba tambahkan satu lagi yaitu untuk tamu Citra Web. Encryption-nya juga standar yaitu menggunakan WPA Pressure Key juga. Saya masukkan passwordnya. Kita kembali lagi ke tab Advanced. Di sini kita tentukan untuk VLAN-nya, teman-teman. Saya akan menggunakan VLAN 11 untuk tamu. Oke, kalau sudah di-confirm lagi. Di sini sudah ada 2 SSID seharusnya. Nah, sekarang saya akan coba terhubung dengan SSID yang sudah saya buat ini. Untuk karyawan Citra Web. Nah, saya akan coba karyawan Citra Web yang tadi menggunakan VLAN ID 10 seharusnya mendapatkan IP 10.10.10 sekian. Sudah terhubung, saya akan coba cek IP saya yang ada di laptop. Nah, di sini IP saya sudah mendapatkan alokasi IP 10.10 sekian, 10.10.2. Nah, saya akan coba connect lagi ke SSID tamu Citra Web yang tadi menggunakan VLAN 11. Seharusnya mendapatkan IP 10.11.11 sekian. Saya akan coba cek lagi IP config. Nah, di sini di laptop saya sudah mendapatkan IP 10.11.11.2. Nah, artinya untuk percobaan kali ini sudah berhasil. Mungkin sebagai catatan, jika lebih aman untuk yang WiFi karyawan atau internal, kita bisa menggunakan, kita coba edit di bawah. Kita coba bisa menggunakan yang namanya filtering. Nah, di filtering ini mungkin kita sudah pernah membahas video ini. Kita di materi whitelist. Nah, itu teman-teman bisa saksikan videonya di video yang whitelist ini. Teman-teman bisa menerapkan jika
untuk karyawan, maka karyawan tersebut harus mendaftarkan MAC address perangkatnya, baik itu handphone ataupun laptop. Jadi nanti lebih aman atau lebih secure untuk koneksinya. Jadi nanti misalnya ada ketentuan di kantor ada sebuah server yang hanya boleh diakses oleh karyawan, sedangkan untuk tamu mungkin tidak boleh. Nah, nanti untuk kebijakan-kebijakan itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman pengen menggunakan perangkat dari Huawei Ekid ini, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citraweb Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.